pertama, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Ket4 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sugianto, nomor induk mahasiswa PPG 20256 10500, mahasiswa PPG dalam jabatan Ket4 Kementerian Agama tahun 2025. Program studi pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Marosia Lok Sumawe. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Hidayah Al-Falahiyah kelas 6 dengan materi Sunan Bonang. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya man. Idroman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selanjutnya saya cek kehadiran semuanya. Dimas Khairul hadir. Ahmad Wahid Abdullah, Anindita Kamila Aprilia, Najwa Oktaviani Az-Zahra, Mariska Aurelia, Muhammad Nadib, Muhammad Sofwan Ali, Talia Husna Kumairo, Nuryatin Nafiah, Abdul Rahman, Muhammad Gavin Saputra. Semuanya hadir semua ya. Indonesia,
Anak-anak, sudahkah kenal Sunan Bonang? Siapakah Sunan Bonang itu? Nama asli dari Sunan Bonang yaitu siapa? Raden Maktum Ibrahim. Nah, dan Sunan Bonang ini menyebarkan dakwah di mana saja? Coba tes pemahaman di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Itu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu untuk memahami sejarah singkat dan peran Sunan Bonang. Kedua, mampu menganalisis metode dakwah Sunan Bonang. Selanjutnya, mampu meneladani nilai dakwah Sunan Bonang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mampu menyajikan hasil pembelajaran melalui cerita atau gambar sederhana. Jadi kita di sini belajar bersama untuk meneladani sejarah dakwah Sunan Bonang. Sebelum ke acara inti, speaking dulu. Siap? Coba tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk dua, tepuk empat. Sudah siap ya? Sudah siap untuk belajar pada hari ini. Simak, dipahami, cermati nanti supaya dapat menyimpulkan dengan baik. Wali Songo bagian 4, Sunan Bonang. Sunan Bonang salah satu tokoh dalam Wali Songo yang bukan hanya menguasai ilmu fikih, usuluddin dan tasawuf, tetapi juga menguasai bidang-bidang seni, sastra, serta arsitektur. Lahir dengan nama Raden Maktum Ibrahim di Ambal Denta pada kisaran tak, beliau merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Ibunya adalah Nyai Manila, putri dari Arya Teja, Ketituban. Sunan Bonang juga memiliki seorang adik yang bernama Raden Kosim. Raden Kosim dikenal sebagai Sunan Derajat. Dewi Murtosia, saudara perempuan Sunan Bonang, diperistri oleh Sunan Giri. Sedangkan Dewi Murtosima, saudara perempuan Sunan Bonang lainnya, diperistri oleh Raden Patah, Sultan pertama Demak. Kekerabatan dengan keluarga Adipati Tuban membuat Sunan Bonang memiliki hubungan erat dengan wilayah tersebut. Sunan Kalijogo, murid dari Sunan Bonang, merupakan putra dari Arya Wilatita Adipati Tuban. Ayah Sunan Kalijogo adalah adik dari ibu Sunan Bonang. Pendidikan keagamaan Sunan Bonang dari Ambal Denta. Beliau memperoleh pendidikan agama dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama dengan para santri Ambal Denta lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Suatu ketika, Sunan Bonang dan Sunan Giri dalam perjalanan haji dan singgah di Malaka. Di Malaka, mereka bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Selama nikah, Sunan Bonang dan Sunan Giri belajar kepada Syekh Maulana Ishaq. Beberapa waktu kemudian, Sunan Bonang dan Sunan Giri menunda kepergian ke Mekah dan memutuskan untuk kembali ke Jawa. Syekh Maulana Ishaq mengatakan bahwa kondisi Jawa saat itu lebih membutuhkan dakwah Islam secepatnya. Sesampainya di Jawa,
Sunan Bonang memilih Tuban sebagai awal dakwahnya, sedangkan Sunan memilih Gresik. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di Tuban, beberapa tempat di pedalaman Jawa tidak luput dari upaya dakwahnya. Kediri pada waktu tersebut dikenal sebagai pusat penganut ajaran Tantra Bhairawa, salah satu sekte dalam Hindu Buddha. Daha Kediri, sebagaimana dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Bonang mengalami perlawanan hebat dari para tokoh Tantra Bhairawa. Dakwah Sunan Bonang dimulai dengan membangun sebuah masjid yang terletak di bagian barat Kediri. Butolokaya, tokoh penting dalam aliran Tantra Bhairawa, menentang keras dakwah yang dilakukan Sunan Bonang. Tindakan kekerasan tidak selalu bisa dihindari oleh Sunan Bonang maupun para wali lainnya. Penolakan dakwah Sunan oleh Butolokaya berujung pada kekerasan fisik. Namun, Sunan Bonang berhasil mengatasi situasi tersebut. Butolokaya kemudian menjadi salah satu murid Sunan Bonang. Begitu halnya dengan tokohnya Punjing, sosok penerus ajaran calon Arang. Pada akhirnya Sunan Bonang berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam bab Daha Kediri diceritakan bagaimana Sunan Bonang ubah aliran Sungai Berantas. Berbekal pengetahuannya, Sunan Bonang mampu menurunkan sebagian dari Sungai Berantas. Sunan Bonang juga mampu membuat sebagian sungai Berantas banjiran. Pada serat kandang Ribut Purwo yang juga dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo disebutkan sosok Ajar Bacak Milo menentang dakwah Sunan Bonang. Suatu ketika Ajar Bacak Milo menentang Sunan Bonang mengadu ayam jago, siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Sunan Bonang kemudian memerintahkan santrinya yang bernama Wujil membawa seekor anak ayam untuk menghadapi ayam jago milik Ajar Bacak Milo. Siapa yang menyangka seekor anak ayam ternyata mampu mengalahkan seekor ayam jago. Meskipun acapkali terpaksa menghadapi kekerasan fisik, Sunan Bonang tetap mengutamakan dakwah dengan hutan, kebudayaan dan lahan dan barangnya sebagai strategi dakwah. Sunan Bonang mencermati setiap bentuk kebudayaan masyarakat Jawa. Beliau mempelajari bagaimana dakwahnya bisa diterima tanpa adanya kekerasan. Hingga akhirnya Sunan Bonang menemukan strategi dakwah melalui jenis-jenis budaya seperti wayang, tembang, serta adat istiadat lainnya. Pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam dakwah Sunan Bonang. Salah satu santri Sunan Bonang yaitu Raden Sahid kelak akan menjadi salah satu wali masyhur yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Pada naskah Hiyakat Hasanuddin yang dikutip Agus dalam Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa setelah dari Kediri, Sunan Bonang pergi ke Demak atas undangan Raden Patah. Selama di Demak, Sunan Bonang menempati sebuah desa yang bernama Bonang. Nama desa yang tidak jauh dari pusat kota Demak inilah yang dinisbatkan kepada Raden Mahmud Ibrahim sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Pada masa-masa tersebut, Patah meminta Sunan Bonang menjadi penghulu di Masjid Demak. Sunan Bonang terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau membuat salah satu tiang penyangga masjid. 4 tiang penyangga utama Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 orang sunan. Tiang penyangga utama sebuah bangunan dalam Jawa disebut dengan istilah Sokoguru. Sunan Bonang membuat bagian barat laut Sokoguru Masjid Agung Demak. Sedangkan Sokoguru yang berada di timur laut dibuat oleh Sunan Kalijogo. Bagian tenggara dibuat oleh Sunan Ampel dan bagian daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang Kiri tidak lama menjadi imam Masjid Demak. Beliau kemudian melanjutkan dakwahnya ke Lasem.
Selama di Lasem, Sunan Bonang tinggal di sekitar Bukit Watu Layar. Kawasan di sebelah timur Lasem tersebut kemudian dikenal sebagai Desa Bonang. Sunan Bonang tidak hanya berdakwah di satu tempat. Dari Lasem, Sunan Bonang kembali ke Tuban melanjutkan dakwahnya di sana. Merujuk pada cerita Lasem yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Bonang diangkat sebagai wali negara Tuban yang memiliki wewenang dalam hal keagamaan. Untuk menarik simpati masyarakat Jawa, Sunan Bonang mulai menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan alat musik yang dikenal sebagai bonang. Peralatan musik tersebut banyak digunakan dalam pertunjukan wayang. Sunan Bonang juga mereformasi kesenian wayang agar lebih mudah menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bukan hanya untuk kesenian wayang, bonang juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga. Kesenian wayang yang populer di kalangan masyarakat Jawa tersebut sangat efektif sebagai sarana dakwah. Tentu saja, Sunan Bonang melakukan perubahan pada cerita maupun bentuknya agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Bonang memainkan wayang sebagai bentuk penyampaian ajaran yang sifatnya ruhaniah. Dari segi bentuk, Sunan Bonang memperkaya kesenian pada wayang dengan memasukkan karakter ricikan. Beberapa karakter ricikan yang dimasukkan adalah kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampokan. Beberapa jenis tembang bertema religius juga diciptakan oleh Sunan Bonang. Salah satunya adalah Tombo Ati yang masih populer hingga sekarang. Sebagai ulama yang giat berdakwah, Sunan Bonang menulis naskah-naskah berisi ajaran tasawuf. B.J. Sprigge, historiograf asal Belanda, menyebutkan dalam bukunya Hetboek van Bonang tentang naskah-naskah kuno yang diyakininya ditulis oleh Sunan Bonang. Naskah-naskah kuno yang diteliti oleh Sprigge berisi kisah Sunan Bonang terhadap ajaran ulama-ulama pendahulunya seperti Al-Ghazali maupun Abu Syakur bin Su'aib. Sunan Bonang dikenal sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam. Dalam Serat Kendani Purwo disebutkan Ki Pandan Arang di Pulau Tirang untuk berdakwah. Upaya tersebut berhasil mengislamkan penduduk serta pendeta Hindu di Pulau Tirang. Begitu pula dengan Batara Katong, putra Raja Brawijaya kelima yang berjanji masuk Islam setelah wafatnya sang ayah. Sunan Bonang kemudian mengirimkan Syekh Wali Lanang untuk menagih janji Batara Katong. Namun, Batara Katong telah berangkat menuju Pulau Tirang dan masuk Islam di bawah bimbingan Ki Ageng Pandan Arang sebelum bertemu utusan Sunan Bonang. Setelah berdakwah sekian lamanya, Sunan Bonang pun akhirnya tutup usia. Beliau dimakamkan di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Siapakah Sunan Bonang itu? Tadi sudah ya. Siapa? Sunan Bonang. Sunan Bonang itu adalah salah satu anggota Wali Songo yang terkenal. Jadi dalam penyebaran Islam ke Pulau Jawa itu ada salah satu Wali Songo yang jumlahnya berapa? Ada 9. Dan salah satunya yaitu Sunan Bonang yang kita pelajari hari ini. Sunan Bonang dikenal sebagai ulama yang cerdas, ahli fikih dan seniman handal. Jadi Sunan Bonang itu menyebarkan dakwah Islam yaitu lewat apa? Lewat seniman. Selanjutnya Sunan Bonang memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di Jawa Timur, yaitu yang terletak di Kabupaten Tuban. Gaya dakwahnya sangat unik, akulturatif dan tidak konfrontatif. Selanjutnya, silsilah dan masa kecil Sunan Bonang atau biografi Sunan Bonang. Nama asli dari Sunan Bonang yaitu Raden Makhdum Ibrahim.
Dan Sunan Bonang itu adalah anak dari Sunan Ampel atau namanya apa? Raden Rahmat, yaitu salah satu wali songo yang sangat berpengaruh. Jadi Sunan Bonang itu adalah anak dari Sunan Ampel atau anak dari Raden Rahmat. Terus ibunya Sunan Bonang yaitu Nyai Ageng Mangla. Pendidikan awal yaitu mendapatkan pendidikan agama langsung dari ayahnya yaitu Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta yang terletak di Surabaya. Guru dari Sunan Bonang selain ayahnya, beliau juga berguru kepada Syekh Maulana Ishaq atau ayahnya Sunan Giri. Jadi setelah mengamati video tersebut, lalu simpulkan isi dari video tersebut masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Nanti setelah selesai menyimpulkan, nanti maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil dari kesimpulan tersebut. Paham ya? Selanjutnya silakan saya kasih waktu 15 menit. Ya, saya kasih waktu 15 menit untuk menyimpulkan dari video tadi.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah presentasi dari kelompok 2 yang menyuguhkan materi tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir sekitar 1465 Masehi. Putri dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati atau yang biasa disebut dengan Nyai Ageng Madiun. Sunan Bonang merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, sedangkan ibunya seorang putri dari Adiwali Tuban, yakni Arya Tejo. Sunan Bonang memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan kakak dari Raden Pasir atau dikenal sebagai Sunan Gajah. Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, kecil sudah dibekali ajaran Islam oleh ayahnya. Bahkan di masa mudanya pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riyadhah sebagai seorang wali. Sunan Bonang juga pernah menyeberang ke daerah Pasai, Aceh untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama dengan Raden Paku, Sunan Giri. Sekembalinya dari riyadhah, Sunan Ampel memerintahkan Sunan Bonang untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam sesuai dengan adat Jawa. Saat diminta untuk melakukan dakwah di Tuban, Sunan Bonang mulai merenung dan memikirkan strategi dakwah. Sunan Bonang sangat pandai memainkan wayang dan alat musik gamelan, yaitu bonang. Beliau mulai menarik perhatian masyarakat dengan gending dan kembang yang berisikan pesan-pesan Islami. Suara yang keluar dari bonang dan kembang yang berisi pesan-pesan Islami yang dimainkan Sunan Bonang sangatlah indah, sehingga masyarakat semakin penasaran dengan Islam. Salah satu kembang yang dibawakan Sunan Bonang dan masih eksis pada saat ini adalah Tombo Ageng. Nama Sunan Bonang diberikan karena pawaiannya memainkan bonang. Selain memainkan gamelan, Sunan Bonang juga pandai mendalam. Beliau mengubah lapan wayang menjadi lapan Islami yang juga memiliki pesan-pesan agama. Semakin banyak masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang, Sunan Bonang menyisipkan banyak pesan melalui pertunjukan tersebut. Sunan Bonang berkelana dan berkeliling untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan, Sunan Bonang menjadi salah satu wali yang berperan besar dalam mendirikan Masjid Demak. Ia membangun salah satu tiang dari 4 tiang utama yang dibangun oleh Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang pertama, Sunan Bonang tadi termasuk dalam kelompok siapa? Kelompok Wali Songo. Siapakah Wali Songo itu? Wali Songo yaitu 9 wali yang menyebarkan agama Islam ke atau di Pulau Jawa. Ada sosok Wali Songo. Jumlahnya ada 9. Siapa saja? Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Kalijaga. Apalagi sudah ada Sunan Bonang. Yang kita pelajari tadi yaitu Sunan Bonang. Selanjutnya nama asli Sunan Bonang tadi siapa? Nama asli dari Sunan Bonang yaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ayah dari Sunan Bonang siapa? Sunan Ampel. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam yaitu tadi dengan cara apa? Yaitu dengan cara kesenian dan juga budaya daerah. Contoh kesenian ajaran Sunan Bonang tadi apa? Wayang kulit. Ada lagi yaitu gamelan, bonang. Coba siap, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 1, 4, tepuk 3, tepuk 2,
Pukul 1. Ya. Tadi itu sudah kita pelajari materi tentang sunan bonang. Selanjutnya ini sebagai tugas individu di rumah, ya. Sebagai tugas individu di rumah, misalkan ya, terima kasih. Besok kita lanjutkan kembali. Sebelum kita akhiri, marilah berdoa bersama-sama. Iyaman, ikiraman, doaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdik. Subhanallahumma wa bihamdik. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.